Lagi-lagi dan lagi-lagi, wah benar-benar nggak ngerti ya. Kok bisa kayak gini, kok bisa? Coba kalian dengar pernyataan Ormas Kota Padang ini. Investigasi Kesatuan Ormas Kota Padang, warga 4 agama tersebut sudah sangat resah dengan keberadaan serta aktivitas GKSI yang digerakkan oleh pendeta Fatih Rodaci. Sejak kapan kegiatan ibadah agama lain bisa membuat resah? Kalian itu harusnya resah oleh prostitusi, perjudian, klub malam, bukan resah oleh ibadah agama lain. Artinya terbukti dong kalian itu intoleran. Jadi jelas ya, terbukti kejadian di Padang Sarai ini kasus intoleransi. Izin pendirian rumah tersebut diketahui warga adalah sebagai rumah pribadi atau tempat ibadah. Ini informasi penting yang kalian orang Kristen harus ketahui ya. Menurut SKB 2 Menteri, bab 1 pasal 3, kalian umat Kristen berdoa ibadah di rumah itu diperbolehkan dan tidak perlu minta izin siapapun. Umat Islam sholat di rumah boleh, begitu juga kalian umat Kristen ibadah nyanyi-nyanyi di rumah juga boleh. Jadi kalau ada yang larang kalian nyanyi di rumah dengan alasan peruntukan, itu murni intoleransi. Clear ya? Kami atas nama warga masyarakat meminta kepada pihak berwajib agar segera membebaskan warga Padang Sarai yang sedang ditahan. Oh, jadi setelah melakukan perusakan rumah, mecahin kaca, meneror penghuni rumah, bahkan sampai melukai 2 anak kecil, terus kalian minta pelaku dibebaskan gitu? Hei manusia-manusia biadab, pelaku harus dipenjara dan dihukum seberat-beratnya. Intoleransi kok dibela? Shalom Sobat Terang Kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian semua. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Lagi-lagi kasus intoleransi maksudnya. Intoleransi yang ada di mana? Yang ada di Padang. Jadi kemarin sempat viral 1 hari apa 2 hari yang lalu ya. 1 hari kemarin, 2 hari yang lalu sebetulnya, cuman kemarin lagi booming-boomingnya beritanya dan semua banyak yang menanggapi. Kenapa bisa terjadi lagi kasus intoleransi? Padahal dari yang terakhir itu kalau nggak salah yang Cianjur ya, itu kan sudah rame tuh di media sosial bahkan di TV dan sudah ada pernyataan dari pemerintah. Tapi ternyata mengapa masih terjadi lagi? Astaga, sungguh luar biasa, sungguh tidak bisa dimengerti, tidak bisa dimaafkan. Oke, kita lihat videonya langsung. Jadi ini berawal dari yang di Padang ya. Jadi mereka merusak, luar biasa merusak berbagai macam. Jadi mereka lagi beribadah, kemudian dirusak. Dan katanya sih ada 2 orang anak kecil yang terluka ya. Kasihan banget ya. Lagi ibadah loh. Jadi terpaksa yang beribadah itu mereka terhenti ya. Di situ juga kita lihat ada ABRI dan ada polisi, cuman nggak tahu apa fungsi mereka di situ ya. Jadi miris banget ya kejadiannya ya. Oke, kita lihat satu lagi videonya di sini. Jadi kasihan banget ya, dua anak itu sempat terluka dan mungkin trauma ya. Jadi kasus intoleransi di Padang ini jadi mengundang kontroversi. Jadi di sini ada juga beberapa pernyataan dari pihak terkait ya, pihak gereja, salah satunya seperti ini. Berhenti ketika asal. Saya hargai itu. Berhenti saya mendengar itu karena itu mereka menyampaikan doa kepada Yang Maha Kuasa. Dan saya adalah pembina itu menghargai itu, ikut saya kepada Tuhanku. Terima kasih Tuhan, semua orang yang ada di masjid itu menyampaikan doa kepadamu. Yang begitu sedihnya saya perilaku saudara-saudara saya ini, Bapak Pawali. Kecuali kalau saya mengajarkan mereka adu ayam lah kita, narkoba lah,
dan sebagainya tidak Pak Wali. Saya membina mereka dengan hati yang tulus. Mohon maaf Pak Wali, saya sampaikan tadi kaki saya tidak ada Pak Wali. Beda pendeta-pendeta lain ada gajinya, saya tidak ada sepeser pun, tidak ada. Saya melakukan itu demi kebaikan anak-anak dan orang tua yang membawa anak itu Pak Wali. Saya didik mereka dengan firman Tuhan. Luar biasa ya. Mereka tidak tercakap untuk pergi. Jadi tidak habis pikir ya. Ini dari pihak gereja pun mengatakan bahwa kalau misalkan terjadi seperti azan seperti itu yang mengingatkan mereka untuk mengingatkan tetangga sebelah kita ataupun saudara sebelah kita untuk bersolat, untuk melakukan ibadahnya, mereka pun mendukung, mereka ikut mendoakan. Mereka tidak mengajak masyarakat atau tidak mengadakan, istilahnya tadi dibilang kan, tidak mengajak masyarakat untuk adu ayam atau melakukan hal-hal yang jahat. Mereka hanya melakukan ibadahnya dan mereka menghormati juga mereka yang non-muslim. Kenapa tidak bisa juga menghormati apa yang mereka lakukan, yaitu sebatas ibadah. Jadi sungguh luar biasa, dan ini adalah pernyataan dari Wali Kota Padang ini sendiri. Ya, jadi apapun itu ya, tindakan anarkis itu tidak bisa kita terima. Segala sesuatunya tentu di tengah-tengah masyarakat bisa dibicarakan dan ada prosedur terhadap itu. Nah, kami sudah memerintahkan kepada seluruh stakeholders, kita juga sudah menyampaikan kepada seluruh stakeholders untuk bagaimana kita bersama-sama menjaga ya, toleransi antar umat beragama, suku, ras, dan lain-lain. Namun terakhir kan kita juga mendengarkan dari pihak yang tentunya merasa kurang puas dengan tindakan tersebut. Mereka menyampaikan bahwasanya pertemuan tadi malam ya juga beberapa komunikasi sebelum itu berjalan damai. Cuma memang ada oknum-oknum yang mungkin lepas kendali melaksanakan pemecahan kaca gedung dan lain-lainnya. Ini tentu tidak dapat diterima. Kita menghargai hak dari para korban mungkin yang merasa terganggu haknya dan lain-lainnya sehingga melaporkan ke jalur hukum. Nah, itu sah-sah saja. Namun pemerintah hari ini hadir bersama-sama dengan stakeholder. Kemarin kita duduk bersama, kerukunan antar umat beragama menjadi prioritas dalam pembangunan Kota Padang ke depan. Itu komitmen kita. Dari hasil mediasi tadi malam ini memang karena miskomunikasi atau ada unsur sara atau seperti apa? Ya, saya rasa ada miskomunikasi ya. Tentu kalau ada unsur sara ya kita menilailah sendiri ya, karena bagaimanapun kami meyakini daerah Padang Sarai ya dengan RW-nya dan lain-lainnya pun juga welcome karena memang sudah berjemuk di situ. Nah, namun kalau hari ini ada masalah komunikasi bisa-bisa saja, sehingga tentu kita akan mengevaluasi ke depan. Saya sudah berusaha menunjukkan dari malam bahwasanya kita sepakat kita semuanya rukun ya, khususnya di Padang Sarai dan sekitarnya, khususnya RW 13 ya. Dan RW 3 dan sekitarnya. Nah, sehingga ini akan menjadi catatan untuk pembangunan kita ke depan ya. Duduk satu meja ya untuk menyelesaikan permasalahan, tidak ada syarat antara kita satu sama lainnya. Nah, itu tadi pernyataan dari pemerintah setempat, dari Wali Kota Padang. Cuma yang saya tidak mengerti itu ya, terkadang pemerintah itu selalu ketika kejadiannya sudah terjadi, jadi ketika peristiwa tersebut sudah terjadi, baru mereka memberikan pernyataan, memberikan statement katanya, oh kita pemerintah tentunya tidak mendukung atau tidak membenarkan adanya kasus intoleransi, kekerasan dan intoleransi, dan selalu seperti itu ya. Tapi ketika kejadian atau peristiwanya terjadi, kenapa tidak langsung ada tindakan untuk memberhentikannya? Mengapa selalu ada seperti penyesalan ketika kasusnya sudah terjadi? Jadi dibiarkan terjadi seperti itu. Jadi saya kurang mengerti juga kenapa seperti ini. Dan satu hari atau malamnya, atau ya tepatnya sih kurang lebih malamnya ya, setelah kejadian tersebut, Ormas Padang menyatakan permintaan maaf, tapi ada sesuatu yang janggal di sini. Coba kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita sudah selesai melakukan investigasi adanya kasus di Padang Sarai. Apapun isi dan materi yang akan kita sampaikan, silakan kepada Adinda Luki Oktaviadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
hasil observasi dan investigasi Kesatuan Ormas Kota Padang yang terdiri dari Majelis Mujahidin, Paganagari, KPSI, Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau, FMM, Forjam, Hizmi Muda Sumbar, dan lain-lain. 1. Pemilik rumah adalah seorang pendeta bernama Fatiaro Daci. 2. Kegiatan di tempat tersebut meresahkan warga sekitar karena dinilai gereja liar. Meresahkan loh, meresahkan. Izin pendirian rumah tersebut diketahui warga adalah sebagai rumah pribadi atau tempat tinggal. 4. Pemilik rumah tidak tinggal di Padang Sarai, serta jemaatnya juga dibawa dari luar Padang Sarai. 5. Di Padang Sarai hanya ada 2 agama warga, yaitu Islam dan Kristen. Kristen terbagi kepada 3 sekte, Katolik, HKBP, dan BNKP. Sementara GKSI tidak punya jemaat di Padang Sarai. 6. Warga 4 agama tersebut sudah sangat resah dengan keberadaan serta aktivitas GKSI yang digerakkan oleh Pendeta Fatiaro Daci semenjak Februari 2025. 7. Penyebab kisruh adanya unsur provokator dari pihak jemaat Fatiaro Daci yang mengajak warga sekitar perang Islam vs Kristen sehingga memancing reaksi warga sekitar. 8. Sebaiknya gereja liar tersebut segera ditutup karena meresahkan warga setempat. Selama ini 4 agama hidup rukun dan damai puluhan tahun. 9. Warga mengetahui rumah itu sebagai gereja dari petugas PLN yang menerima permohonan atas nama gereja untuk menaikkan daya PLN. 10. Kami atas nama warga masyarakat meminta kepada pihak berwajib agar segera membebaskan warga Padang Sarai yang sedang ditahan. 11. Kami meminta kepada aparat penegak hukum agar menindak tegas Pendeta Fatiaro Daci serta jemaatnya yang menjadi provokator, perusak kedamaian warga Padang Sarai dan perusak citra serta wibawa ranah Minang, Sumatera Barat. 12. Kami atas nama orang Minang, masyarakat Sumatera Barat tidak akan tinggal diam terhadap siapapun yang mengganggu kedamaian dan ketentraman di Sumatera Barat. 13. Kepada para pihak yang di luar Sumatera Barat agar tidak menyulut fitnah dan mengeruhkan suasana Sumbar yang hidup rukun dan damai dengan beda suku serta beda agama. 14. Kepada pemerintah agar bersikap bijak, adil dan mendengarkan suara rakyat serta masyarakat bawah. Demikianlah hasil observasi dan investigasi ini dan disampaikan agar kekeruhan dan fitnah selesai tanpa masalah berikutnya. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Padang, 28 Juli 2025. Kesatuan Ormas Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya benar-benar tidak mengerti ya. Katanya mengapa ibadah dibilang meresahkan? Kenapa ibadah dibilang liar? Saya benar-benar tidak mengerti. Dan kalau misalkan mereka berbicara tentang mewakili warga Sumatera Barat, tapi mereka selalu mengucapkan takbir, di mana itu mewakili tentunya Islam. Saya kan nggak mengerti ya, kenapa mereka bilang itu meresahkan. Sedangkan hal-hal seperti prostitusi, seperti judi, seperti hal-hal yang lain yang negatif, itu tidak meresahkan. Aneh sekali ya, benar-benar luar biasa. Jadi betul-betul saya sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. So, sahabat terang kemuliaan, bagaimana pendapat kalian? Apa komentar kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita sharing bersama ya. Jadi kenapa seperti ini dan sebetulnya ada apa sih? So, sahabat yang kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Kita akan bertemu lagi tentunya di lain kesempatan. Saya berdoa untuk kalian semua. Kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian semua. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Hal-hal seperti ini tuh kenapa selalu terjadi di Indonesia gitu Bang? Kalau menteri agamanya saya jamin tidak terjadi. Ya, saya akan tekankan agar polisi tegas menghukum mereka dan tidak ada damai. Kalau menteri agamanya saya ya, saya jamin itu. Saya jamin 1000% kalau saya menteri agamanya tidak akan ada lagi intoleran. Saya akan tangkap, saya akan kejar mereka sampai ke pelosok. Bang, tapi kalau dilihat dari video tersebut kan cukup mengkhawatirkan ya Bang, mengingat
Di situ juga ada beberapa anak kecil juga yang diusir dari rumah doa gereja itu gitu. Udah berkali-kali terjadi. Selalu ada anak kecil yang melihat dan menyaksikan masalah ini. Ini masalah besar loh. Pak Prabowo itu harus tegas. Menteri Agama yang kemarin mencium Paus Paulus itu di Istiqlal atau di mana itu harus turun tangan. Mana komentarnya? Menteri Agama jangan sampai kayak macam ompong masalah ini urusan beliau. Kalau Menteri Agama nggak sanggup, berikan saya. Saya cinta dengan toleransi. Saya akan menjadi Menteri Agama dan saya akan kejar siapapun yang menghalang-halangi orang beribadah.